Naofumi adalah seorang mahasiswa tahun kedua, dan meskipun terlihat seperti pria yang tidak terlalu berguna, sebenarnya dia memiliki hati yang baik. Setiap bulan, orang tuanya mengirimkan uang untuk biaya kuliah, namun alih-alih menggunakannya secara bijak, Naofumi justru menghabiskan uang tersebut untuk berjudi dan bermain game. Saat uangnya habis, dia sering menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, membaca buku. Suatu hari, seperti biasa, dia datang ke perpustakaan dan mengambil sebuah buku berjudul The Record of the Four Cardinal Weapons. Saat membuka buku itu, Naofumi menemukan penjelasan tentang dunia lain yang dikatakan akan segera hancur. Dunia tersebut bukanlah bumi, melainkan dunia lain yang asing, di mana 4 pahlawan akan dipanggil ke sana. Para pahlawan ini masing-masing akan memiliki senjata legendaris, perisai, busur, tombak, dan pedang. Dengan kekuatan dan talenta masing-masing, mereka ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia tersebut. Ketika Naofumi sedang asyik membaca, tiba-tiba buku itu mulai memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Dalam sekejap, ia terseret oleh cahaya itu dan dipanggil ke dunia lain melalui sebuah portal. Saat kesadarannya kembali, ia menemukan dirinya berdiri bersama 3 pahlawan kardinal lainnya, yang juga telah dipanggil. Mereka semua dikelilingi oleh sekelompok orang yang menyambut mereka dan menjelaskan bahwa mereka adalah para pahlawan legendaris yang telah dipanggil untuk melindungi dunia ini dari ancaman gelombang kehancuran. Naofumi mulai mendengarkan penjelasan tersebut dengan penuh perhatian. Namun, pahlawan lainnya tampak skeptis. Mereka mempertanyakan keuntungan apa yang akan mereka terima sebagai imbalan atas bantuan mereka. Mereka juga meragukan janji-janji tersebut, dan menyatakan bahwa jika tidak diberi sesuatu sebagai kompensasi, mereka ingin segera dikirim kembali ke dunia asal mereka. Suasana pun menjadi canggung dan tegang. Orang yang bertanggung jawab atas pemanggilan mereka pun tampak panik, lalu meminta maaf dan memohon agar mereka mau terlebih dahulu berbicara dengan raja. Untungnya, keempat pahlawan setuju, dan akhirnya mereka dibawa menghadap sang raja. Di sana, raja menyambut mereka dengan hangat. Satu persatu, para pahlawan memperkenalkan diri. Ren Amaki memperkenalkan dirinya sebagai Sword Hero, kemudian Itsuki Kawasumi sebagai Bow Hero, lalu Motoyasu Kitamura sebagai Spear Hero. Ketika tiba giliran Naofumi untuk memperkenalkan diri sebagai Shield Hero, raja justru mengabaikannya. Naofumi merasa tersinggung dan bertanya-tanya mengapa dirinya tidak diperlakukan sama seperti yang lain. Ia merasa dipandang sebelah mata, bahkan untuk sekadar menyebutkan namanya pun tidak diberi kesempatan seperti pahlawan lainnya. Orang-orang di sekeliling tampak memberikan tekanan pada Naofumi agar lebih menghormati sang raja. Mereka menyebut bahwa dia adalah seorang raja yang layak dihormati. Dalam suasana itu, terlihat jelas bahwa semua orang di ruang tahta mulai menunjukkan ekspresi aneh, seolah-olah mereka menyimpan ketidaksukaan terhadap Naofumi. Lalu sang raja pun mempersilakan mereka untuk memperkenalkan diri satu persatu. Naofumi kemudian memperkenalkan dirinya, meskipun tampak tidak terlalu memperhatikan perkataan sang raja. Dalam momen itu, raja menyampaikan alasan mengapa mereka semua dipanggil ke dunia ini. Tugas mereka adalah melawan gelombang kehancuran yang dikenal dengan istilah wave, demi menyelamatkan dunia tersebut. Sang raja juga mulai menjelaskan apa sebenarnya wave itu. Pada dasarnya, itu adalah semacam portal yang terbuka dan mengeluarkan gerombolan monster yang menyerang dunia mereka. Setiap negara di dunia ini memiliki benda khusus bernama Dragon Glass, yang dapat memberitahukan kapan gelombang akan datang. Raja menceritakan bahwa ketika wave pertama muncul, mereka mencoba bertahan sendiri, namun pasukan kesatria dan prajurit banyak yang gugur, serta kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk memanggil para pahlawan kardinal guna meminta bantuan. Para pahlawan pun menyatakan bahwa mereka bersedia membantu. Namun, mereka mengajukan syarat. Mereka ingin dihormati, serta mendapatkan fasilitas hidup dan makanan yang layak selama tinggal di dunia ini. Seorang pria yang berdiri di dekat raja mengatakan agar para pahlawan tidak perlu khawatir, karena setelah wave berakhir, mereka akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, termasuk hadiah yang layak. Raja kemudian menyuruh mereka semua untuk memeriksa status masing-masing. Namun, para pahlawan tampak kebingungan karena tidak tahu cara melihatnya. Pahlawan pengguna pedang menjelaskan bahwa mereka hanya perlu fokus pada titik kecil yang muncul di depan mata mereka. Jika mereka menatapnya dengan konsentrasi, maka layar status mereka akan muncul secara otomatis. Setelah semua berhasil membuka layar status mereka, raja memberitahukan bahwa level awal mereka sangat rendah. Untuk itu, mereka harus pergi berpetualang agar dapat meningkatkan kemampuan dan level masing-masing. Para pahlawan mulai berdiskusi dan menyarankan agar mereka meningkatkan level bersama. Namun, seseorang segera menyela dan menjelaskan bahwa itu tidak akan efektif, karena senjata legendaris mereka tidak akan tumbuh jika mereka bertarung bersama-sama. Tak lama kemudian,
muncul seorang wanita yang memberitahu bahwa mereka semua boleh beristirahat di kamar masing-masing untuk sementara waktu. Saat itu, tampak semua pahlawan telah kembali ke kamar masing-masing. Naofumi mulai memperhatikan layar yang muncul di hadapannya dan merasa bahwa semuanya terasa sangat aneh, seolah-olah mereka sedang berada dalam sebuah permainan video. Sambil merenungkan hal itu, suasana menjadi tegang hingga akhirnya terjadi pertengkaran di antara keempat pahlawan tersebut. Dalam kekacauan kecil itu, terungkap bahwa ketiga pahlawan lainnya ternyata berasal dari dimensi yang berbeda, benar-benar tak sama dengan dimensi milik Naofumi. Mereka menjelaskan bahwa di dunia mereka masing-masing, ada sebuah game yang sangat mirip dengan dunia tempat mereka berada sekarang. Game yang mengharuskan mereka menyelamatkan dunia dari ancaman besar. Namun, Naofumi dengan jujur mengatakan bahwa di dunianya tidak ada game seperti itu. Tiga pahlawan lainnya pun menduga bahwa karena Naofumi adalah shield hero, bisa jadi game semacam itu memang tidak ada di dunianya. Saat Naofumi bertanya apakah menjadi shield hero dianggap buruk, mereka mengakui bahwa dari keempat pahlawan, shield hero memang dianggap yang paling lemah. Meski begitu, perannya sangat penting karena dia berfungsi sebagai pelindung bagi yang lain. Percakapan tersebut membuat tiga pahlawan itu berkumpul dan berdiskusi sendiri, meninggalkan Naofumi yang akhirnya menyadari bahwa dirinya dikucilkan. Namun, ia mencoba tetap tegar dan dengan penuh percaya diri berkata dalam hati bahwa suatu saat, mereka pasti akan datang memohon perlindungan padanya. Keesokan paginya, para pahlawan dipanggil ke istana. Di sana, mereka disambut oleh sekelompok petualang kuat yang berdiri megah di hadapan mereka. Naofumi memperhatikan seorang gadis di antara kerumunan yang tersenyum padanya. Tatapan itu membuatnya gugup hingga wajahnya memerah. Sang raja kemudian memerintahkan semua petualang untuk memilih pahlawan yang akan mereka dampingi. Setelah proses pemilihan selesai, hampir semua petualang telah menentukan pilihannya. Namun tidak ada satupun yang mendekati Naofumi. Ia pun menyampaikan kegelisahannya pada raja, mengatakan bahwa tak ada yang memilih berdiri di pihaknya. Sang raja menjawab bahwa belakangan ini, rumor yang buruk tentang dirinya sebagai shield hero telah menyebar luas di kerajaan. Rumor tersebut menyebutkan bahwa sang shield hero kelak akan membawa kehancuran bagi dunia mereka. Merasa tersudut, Naofumi mencoba mencari solusi. Ia meminta salah satu dari pahlawan lain yang memiliki banyak anggota untuk setidaknya memberinya satu orang. Namun salah satu dari mereka menjawab dengan nada meremehkan bahwa Naofumi boleh mengambil berapapun anggota yang dia mau. Naofumi merasa dirinya sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendirian, tetapi realita berkata lain. Tak satu pun dari para petualang atau orang yang dipanggil bersedia bergabung dengannya. Dalam benaknya, hanya ada satu kekhawatiran. Ia hanya memiliki perisai sebagai senjata, dan tentu ia membutuhkan seseorang untuk melakukan serangan. Dalam usahanya, ia pun mencoba bertanya kepada sang pahlawan tombak apakah ia bersedia menyerahkan satu anggota kelompoknya. Namun permintaan itu ditolak secara halus. Pahlawan tombak menyatakan bahwa seluruh anggotanya adalah gadis-gadis cantik yang tak akan rela meninggalkan kelompoknya. Namun, secara tak terduga, salah satu gadis dari kelompok itu mengangkat tangan dan menyatakan keinginannya untuk bergabung bersama Naofumi. Gadis itu adalah orang yang sejak awal sempat tersenyum padanya. Sang raja tampak heran dan membuat ekspresi tak menyenangkan, namun memilih untuk tidak mengomentari keputusan tersebut. Ia lalu menyampaikan bahwa siapapun yang ingin bergabung dengan pahlawan perisai diperbolehkan, meski tidak ada satupun yang merespons. Akhirnya, raja menegaskan bahwa Naofumi harus membentuk timnya sendiri. Semua pahlawan lainnya menerima masing-masing 600 koin perak sebagai modal awal, namun Naofumi mendapatkan 800 koin. Setelah para pahlawan lainnya mulai menempuh perjalanan mereka, gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Sofia kini resmi menjadi rekan Naofumi. Keduanya pergi ke sebuah toko senjata, dan dalam perjalanan itu, Naofumi dalam hati bersumpah bahwa ia akan melindungi Sofia apapun yang terjadi. Setibanya di toko, pemilik toko keluar dan menatap Sofia dengan raut penasaran, seolah merasa pernah melihatnya sebelumnya. Sofia dengan cepat berlindung di belakang Naofumi dan menjawab bahwa ia memang sering datang ke toko itu, mungkin itulah sebabnya wajahnya terasa familiar. Sementara itu, Naofumi sibuk memilih pedang. Namun, setiap kali ia mencoba memegang salah satu senjata, tubuhnya seperti menerima sengatan menyakitkan. Di hadapannya, muncul tulisan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan senjata apapun selain senjata legendaris miliknya, perisai. Dengan wajah kecewa, Naofumi akhirnya memutuskan membeli armor untuk dirinya sendiri. Setelahnya, mereka meninggalkan toko dan bergegas menuju medan latihan. Di sana, mereka mulai menghadapi monster berbentuk balon. Naofumi tanpa ragu menyingkirkan monster-monster itu hanya dengan kekuatan tangannya dan perisainya. Mayat-mayat monster itu ia kumpulkan di dalam perisainya, sambil bertanya-tanya apakah mereka bisa memperoleh uang dari jasad-jasad tersebut.
Sofia menjelaskan bahwa mereka bisa menjualnya dan mendapatkan setidaknya 1 koin tembaga dari tiap monster. Kemudian, ia mengusulkan agar mereka membeli peralatan tambahan. Menurutnya, semakin lengkap perlengkapan mereka, semakin kuat monster yang bisa mereka hadapi. Itu juga berarti peningkatan level akan lebih cepat dan penghasilan mereka pun akan bertambah. Tanpa membuang waktu, keduanya kembali melangkah masuk ke dalam toko untuk mulai melengkapi kebutuhan pertempuran mereka. Di mana Sofia tampak sibuk memilih berbagai barang mewah dengan harga tinggi. Naofumi yang ikut bersamanya tampak canggung. Lalu dalam hati merasa keberatan karena barang-barang itu bernilai hingga 400 koin perak. Namun, Sofia dengan lihainya berhasil membujuk Naofumi untuk membeli semua barang tersebut. Dan tanpa sadar, Naofumi pun menurutinya. Setelah itu, keduanya terlihat menikmati makan malam bersama di sebuah tempat makan. Di sela-sela waktu santai mereka pun memutuskan untuk menyusun rencana untuk keesokan harinya. Saat malam semakin larut, Naofumi kembali ke kamarnya. Sebelum itu, ia sempat mengucapkan terima kasih pada Sofia karena telah bergabung menjadi bagian dari timnya. Di dalam kamar, Naofumi menghitung kembali koin-koin peraknya, dan mendapati bahwa ia hanya menyisakan 200 koin. Ia sadar bahwa mulai saat ini, ia harus menggunakan uang itu dengan sangat hati-hati. Ia pun menyembunyikan koin-koin itu di balik perisainya dan kemudian tertidur. Ketika malam semakin sunyi, ia sempat mendengar suara-suara samar dari para pahlawan lain. Namun, ia memilih mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur lebih lelap. Keesokan paginya, saat ia terbangun, Naofumi mendapati seluruh barang-barangnya telah hilang. Tak ada pakaian, tak ada uang, semuanya lenyap dicuri. Dengan panik, ia bergegas menuju kamar Sofia untuk memastikan keadaannya. Namun, kamar itu kosong, dan Sofia pun tak terlihat dimanapun. Tak lama kemudian, para penjaga kerajaan muncul dan memberitahukan bahwa raja memanggilnya. Naofumi pun dibawa ke istana dengan cara seolah-olah ia seorang penjahat. Saat sampai di hadapan raja, matanya langsung tertuju pada sosok Sofia yang berdiri di sana. Ia sempat mencoba bertanya apakah Sofia baik-baik saja, tetapi para penjaga membentaknya, menyuruhnya diam, karena tak seorang pun ingin mendengarnya berbicara. Lalu, perhatian semua orang beralih kepada Sofia, yang diminta untuk kembali menjelaskan apa yang sebelumnya telah ia sampaikan kepada para penjaga. Dengan ekspresi penuh luka, Sofia menceritakan bahwa pada malam sebelumnya, setelah makan bersama, ia dan Naofumi kembali ke kamar masing-masing. Namun, menurutnya, saat tengah malam, Naofumi masuk ke kamarnya dan mencoba melakukan pelecehan terhadapnya. Ia mengaku berhasil melarikan diri dan bersembunyi di kamar Spear Hero, yang kemudian datang menyelamatkannya. Spear Hero, dalam kemarahannya, nyaris memukul Naofumi di tempat. Naofumi mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia terlihat kebingungan dan menegaskan bahwa malam sebelumnya ia langsung tidur setelah makan, bahkan tidak menyentuh alkohol sedikit pun. Namun, ia menyadari sesuatu yang janggal. Spear Hero tampak mengenakan armor yang sangat dikenalnya. Armor itu adalah miliknya. Naofumi pun menuduhnya sebagai pencuri dan menuntut agar armor tersebut dikembalikan. Ia mengatakan bahwa armor itu adalah hadiah dari Sofia, memperkuat keyakinannya bahwa dirinya sedang dijebak. Sementara itu, sang raja mulai meragukan bahwa seorang pahlawan yang telah dipanggil dari dunia lain bisa melakukan tindakan sekeji itu. Ia berkata bahwa jika bukan karena statusnya sebagai hero, mungkin Naofumi sudah dihukum mati saat itu juga. Mendengar pernyataan itu, amarah Naofumi memuncak. Ia menantang siapapun untuk menunjukkan bukti jika memang ia bersalah. Tak lama, seorang ksatria datang dan memperlihatkan sebuah barang yang katanya ditemukan di kamar Naofumi. Saat itu juga, Sofia mulai berteriak-teriak, berpura-pura ketakutan, membuat suasana makin panas. Spear Hero menuduh Naofumi sebagai monster, dan para hero lain turut mengecam tindakannya. Semua orang mulai memandang Naofumi seolah ia benar-benar telah melakukan kejahatan besar, tanpa ada yang mau mendengar penjelasannya. Wajah-wajah yang sebelumnya ramah, kini berubah menjadi penuh tuduhan dan kebencian. Naofumi yang bingung dan terpukul hanya bisa mengingat kembali momen-momen kebersamaan dengan Sofia. Kemarahan dan kekecewaan menyelimuti dirinya ketika ia melihat Sofia dengan santai menjulurkan lidahnya, mengejeknya di depan semua orang. Hatinya remuk. Ia berteriak pada Sofia, namun wanita itu malah berpura-pura pingsan, memancing simpati Spear Hero yang langsung memeluknya dan menyalahkan Naofumi. Situasi semakin tidak terkendali. Para hero dan orang-orang di sekitar mulai memojokkannya. Mereka menganggap bahwa seharusnya Shield Hero tidak pernah dipanggil ke dunia ini. Naofumi merasa marah dan putus asa. Ia berteriak, mempertanyakan mengapa semua selalu menyalahkan dirinya hanya karena ia adalah Shield Hero. Ia tidak pernah meminta untuk dipanggil ke dunia ini. Ia tidak peduli dengan dunia ini atau orang-orang di dalamnya,
dan bahkan berharap semua orang di sekitarnya lenyap saat itu juga. Namun, para hero lain menganggap bahwa Naofumi telah menyerah terlalu cepat. Mereka berkata bahwa ini baru permulaan, dan segala kesulitan sejatinya belum dimulai. Cerita pun semakin memanas. Para pahlawan merasa tidak nyaman, terutama setelah kejadian memalukan yang melibatkan Naofumi. Salah satu dari mereka, dengan nada sinis, menyarankan agar Naofumi dikirim pulang saja karena tak seorang pun ingin bekerja dengannya. Namun sang raja langsung menyanggah, menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Selama gelombang monster belum dihentikan dan semua musuh belum dikalahkan, tak ada satupun dari mereka yang bisa pulang ke dunia asal. Para pahlawan lainnya pun berteriak kebingungan. Mereka menolak keras untuk bekerja sama dengan seseorang yang dituduh sebagai kriminal. Merasa muak dan marah, Naofumi membalas bahwa dia pun tidak sudi bekerja sama dengan mereka. Amarah yang membuncah membuatnya menjauh dari para prajurit, bertekad untuk menemukan jalannya sendiri dalam melawan gelombang. Ketika emosinya memuncak, perisai miliknya mulai memancarkan cahaya, namun ia berhasil menenangkan dirinya sebelum kehilangan kendali. Naofumi kemudian menatap raja dengan tatapan tajam, mempertanyakan apakah dirinya akan dilempar ke penjara. Sang raja, dengan wajah serius, menjelaskan bahwa sekalipun dia ingin, hal itu tak bisa dilakukan karena Naofumi adalah salah satu dari 4 pahlawan yang bisa melawan gelombang. Meski begitu, insiden yang baru saja terjadi telah menyebar luas, bahkan sampai ke pelosok kota. Kondisi ini membuat Naofumi tak bisa hidup tenang di negeri tersebut. Hatinya yang sudah hancur semakin memburuk. Dengan marah, ia mengambil uang yang tersimpan di perisainya dan melemparkannya ke hadapan para bangsawan, sambil menyindir bahwa itulah yang mereka inginkan. Ia menolak semua itu dengan penuh kehinaan. Tak lama, ia pun berjalan pergi meninggalkan istana, tak menyadari bahwa dari kejauhan, seorang mata-mata sedang mengamati gerak-geriknya sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Sesampainya di luar istana, Naofumi tampak mengenaskan, bahkan tak memiliki pakaian layak. Dalam hatinya ia mengeluh bahwa sejak tiba di dunia ini, segalanya telah direnggut darinya. Uang, kehormatan, dan kepercayaan. Ketika ia melangkah ke kota, tatapan jijik dari warga sekitar seolah menampar harga dirinya yang telah hancur. Saat melewati sebuah toko, sang pemilik toko yang mengenalnya, sempat melontarkan ejekan dengan nada kasar, mengatakan bahwa ia pantas dipukuli. Naofumi menatapnya tajam, mempertanyakan apakah dirinya benar-benar tak dipercaya. Namun begitu mata sang pedagang menatap mata Naofumi, ia melihat sesuatu yang jujur dan tulus di dalamnya. Rasa ragu pun perlahan sirna, dan pedagang itu memilih membiarkannya pergi. Bahkan ia sempat memanggil Naofumi kembali dan memberinya pakaian tanpa meminta bayaran. Meski terkejut, Naofumi menerima pakaian itu dan berjanji suatu hari akan membayar kebaikan tersebut sebelum akhirnya pergi. Kemudian diperlihatkan Naofumi yang mulai menghadapi monster-monster balon di luar kota. Meskipun kecil dan tak berbahaya, monster-monster itu menjadi langkah awalnya untuk bertahan hidup. Setelah beberapa pertarungan, levelnya pun meningkat. Di salah satu toko, seorang pedagang tengah memperjualbelikan bagian tubuh monster balon tersebut dengan harga yang sangat murah. Hanya beberapa koin tembaga untuk beberapa potong. Tak lama kemudian, Naofumi muncul membawa banyak bagian dari monster balon, siap untuk dijual demi mendapatkan uang pertama dari hasil usahanya sendiri. Naofumi saat itu sedang mencoba menjual beberapa barang, namun terlihat jelas bahwa sang penjaga toko berusaha menipunya. Penjaga toko itu menawarkannya hanya 1 atau 2 koin tembaga, padahal sebelumnya ia memberi bayaran lebih besar kepada pelanggan lain. Merasa tidak terima, Naofumi yang sudah cukup kesal memprotes keras tindakan itu. Ia langsung membuka pakaiannya dan memperlihatkan sekumpulan monster balon yang disimpannya di dalam. Dengan nada ancaman, ia meminta harga yang layak jika sang penjaga tidak ingin masalah. Tanpa ragu, Naofumi menghempaskan monster balon ke arah penjaga toko, membuat pria itu ketakutan dan langsung memberikan harga tinggi sesuai nilai barang yang dibawa Naofumi. Tak lama kemudian, penjaga toko itu memperhatikan meja tokonya, di mana terdapat beberapa koin yang ditinggalkan Naofumi sebagai tanda kejujuran. Keesokan harinya, Naofumi terlihat tidur di tengah hutan di luar kota. Saat terbangun, ia memperhatikan sebuah daun yang sebelumnya dilihatnya di toko herbal. Ia memetik daun itu dan menyalurkannya ke dalam perisainya. Seketika, perisai miliknya membuka kemampuan baru, dapat meningkatkan kualitas bahan tumbuhan secara drastis. Dengan kemampuan itu, ia mengolah daun tersebut menjadi bahan berkualitas tinggi dan membawanya ke toko herbal. Penjual di sana sangat terkejut, menyebut bahwa daun itu adalah yang terbaik yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Sebagai imbalan, Naofumi mendapatkan harga yang sangat menguntungkan. Setelah menjualnya, Naofumi terlihat sedang makan di sebuah warung kecil. Tiba-tiba, 4 orang datang menghampirinya dan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan timnya.
Naofumi menyetujui dengan syarat keras, 60% hasil untuk dirinya, dan sisanya dibagi oleh mereka. Ketika mereka hendak meninggalkan gerbang kota, para anggota barunya mulai protes, bertanya apakah Naofumi tidak akan membelikan mereka apapun. Namun Naofumi dengan tegas menolak untuk mengeluarkan uang sepersen pun untuk mereka. Merasa tidak dihargai, mereka meminta bayaran atas kerja mereka sebelumnya. Naofumi pun menjawab bahwa seharusnya mereka mengatakannya lebih awal. Dalam sekejap, ia membuka jubahnya dan mengeluarkan monster balon dari dalam, lalu melemparkannya satu persatu ke arah para pria itu. Para monster menyerang mereka, membuat mereka panik. Salah satu dari mereka mencoba menyerang Naofumi dengan pisau, namun Naofumi berhasil menghindarinya menggunakan perisainya. Melihat kekuatan Naofumi secara langsung, para penyerang itu lari ketakutan. Naofumi hanya bisa menatap mereka dengan kemarahan yang mendalam, menyadari bahwa selama ini ia hanya bisa bertahan. Ia merasa sudah waktunya untuk tidak hanya bertahan, tapi juga melawan. Naofumi tengah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan perisainya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara adalah dengan menghadapi monster secara langsung. Namun, karena dirinya hanya memiliki perisai tanpa kemampuan menyerang, ia membutuhkan seseorang dalam tim yang bisa mengalahkan musuh secara langsung. Saat sedang larut dalam pikirannya, ia mendengar suara dari belakang. Seorang pria misterius memperhatikannya dan mendekat, mengatakan bahwa ia tahu apa yang dibutuhkan Naofumi. Meski awalnya Naofumi menolaknya karena merasa tidak memerlukan anggota tim tambahan, pria itu menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk bergabung dengan tim, melainkan untuk menawarkan sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh Naofumi. Pria itu membawa Naofumi ke sebuah tenda tersembunyi. Di dalamnya, tampak beberapa budak yang dikurung dalam kandang besi. Ia menjelaskan bahwa semua budak itu bisa dibeli, dan mereka akan mematuhi perintah tuannya tanpa pertanyaan karena akan dikenai kutukan kepatuhan mutlak. Salah satu budak yang paling mahal ditunjukkan, seekor biasman berbentuk beruang besar, dan si penjual menyebutnya sangat cocok untuk Naofumi. Namun, Naofumi hanya bisa menertawakan saran itu karena ia sadar tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Saat ditanya tentang jenis budak seperti apa yang diinginkannya, Naofumi menjawab bahwa yang penting baginya adalah budak yang murah dan setia. Si pedagang menyarankan untuk memilih demi-human, tetapi memperingatkan bahwa mereka tidak begitu kuat dalam pertempuran dan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Meski begitu, Naofumi tak mempermasalahkannya. Ia berniat untuk melatih budaknya sendiri. Beberapa demi-human diperlihatkan padanya, namun pandangannya akhirnya jatuh pada seorang gadis kecil yang tampak ketakutan. Ia mendekati anak itu dan memintanya untuk mengangkat kepala. Gadis itu terlihat sangat ketakutan dan tak berani menatap balik. Si pedagang kemudian menjelaskan bahwa gadis itu ditangkap saat gelombang pertama terjadi. Pemilik sebelumnya telah mengembalikannya karena ia sering jatuh sakit dan diperkirakan tidak akan bertahan lama. Tanpa ragu, Naofumi memutuskan untuk membeli gadis itu. Pedagang itu pun menyetujui dan segera menyiapkan prosedur pengikatan kontrak. Dengan bantuan seorang ksatria, Naofumi melukai jarinya dan meneteskannya ke atas piring upacara. Piring itu kemudian dibawa mendekati sang gadis kecil, dan sebuah tanda kutukan perlahan mulai terbentuk di dada gadis itu, menandakan awal dari ikatan mereka sebagai tuan dan budak. Saat itu, terlihat seorang penjual menggunakan kuas kecil untuk mengoleskan darah pada tanda kutukan milik gadis kecil tersebut. Begitu darah menyentuh tanda itu, segel sihirnya langsung aktif, menyebabkan rasa sakit yang hebat menjalar di tubuhnya. Naofumi, yang menyaksikan hal tersebut, segera bertanya kepada si penjual mengenai apa yang terjadi. Si penjual menjelaskan bahwa itu adalah kontrak kutukan yang membuat gadis itu harus mematuhi semua perintahnya. Tak lama kemudian, tampak di layar status Naofumi bahwa gadis itu telah terdaftar sebagai demi-human dengan nama Raptalia. Naofumi pun mengangkat Raptalia dan membawanya bersamanya. Dari kejauhan, seorang lelaki bernama Shirou mengamati mereka sambil berbisik bahwa ia sudah menduga Naofumi akan memilih gadis itu, karena semua rumor tentang dirinya tampaknya memang benar. Setelah itu, Naofumi membawa Raptalia ke hadapan penjaga toko dan menyerahkan sejumlah uang, memintanya untuk memberikan senjata kepada gadis tersebut. Penjaga toko itu kemudian memberikan pakaian dan sebuah senjata kepada Raptalia. Naofumi melepaskan penutup guanya, memperlihatkan seekor monster balon yang sudah terkurung di dalamnya. Ia menyuruh Raptalia untuk menyerangnya. Namun gadis itu tampak ragu dan enggan untuk melakukannya. Naofumi menegaskan bahwa itu adalah perintah. Seketika, kutukan di dada Raptalia kembali aktif dan memicu rasa sakit yang luar biasa, membuatnya tak punya pilihan selain menuruti perintah itu. Naofumi pun mengingatkannya bahwa hanya dia yang akan merasakan sakit jika melanggar, sementara yang lain tidak akan terpengaruh. Raptalia akhirnya bersedia menyerang monster balon tersebut. Namun, serangan pertamanya meleset dan tidak memberikan dampak apapun.
Naofumi pun menegurnya dan menyuruhnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Raptalia akhirnya berhasil mengalahkan monster balon itu. Hasil dari pertempuran itu, Naofumi memperoleh 12 poin pengalaman, sementara Raptalia mendapatkan 15 poin. Naofumi kemudian bertanya kepada si penjaga toko tentang perolehan pengalaman tersebut. Penjaga toko menjelaskan bahwa karena Raptalia sudah menjadi anggota partinya, maka ia akan berbagi pengalaman dari setiap pertempuran. Lalu penjaga itu menyindir Naofumi bahwa ia tidak melakukan hal yang sama kepada gadis sebelumnya. Perkataan itu membuat Naofumi terlihat kesal. Ia lalu menyampaikan kepada Raptalia bahwa mulai saat ini, setiap monster tipe melee yang mereka temui akan menjadi tanggung jawabnya. Raptalia tidak memberikan jawaban apapun dan hanya mengikuti Naofumi dari belakang. Mereka kemudian berjalan menuju jalan kota. Di sana, Naofumi terlihat sedang menghitung uangnya yang tersisa, hanya 3 koin perak di tangan. Tiba-tiba terdengar suara perut Raptalia yang lapar. Menyadari itu, Naofumi segera membawanya menuju sebuah penginapan. Namun, Raptalia sempat membaca sebuah papan pengumuman yang menyatakan bahwa tempat itu tidak menerima demi-human untuk makan. Meskipun mencoba memperingatkan, Raptalia tetap mengikuti Naofumi yang sudah melangkah masuk ke dalam tanpa ragu. Dengan terpaksa, ia pun masuk ke dalam penginapan, meski hatinya diliputi kekhawatiran akan penolakan yang mungkin mereka terima. Seseorang terlihat mempertanyakan alasan Naofumi membawa seorang budak manusia tiruan bersamanya. Tak lama kemudian, seorang pelayan mendekati meja mereka, lalu Naofumi memesan makanan dan meminta agar disiapkan 1 porsi khusus anak-anak untuk Raptalia. Setelah selesai makan, mereka berdua memulai sesi pelatihan bersama. Mereka melatih diri dengan melawan beberapa monster balon dan terus berlatih hingga kelelahan. Usai latihan, saat mereka sedang beristirahat, Raptalia dengan penasaran bertanya tentang siapa sebenarnya Naofumi. Naofumi pun menjelaskan bahwa namanya adalah Naofumi, dan ia adalah salah satu dari 4 pahlawan legendaris, tepatnya sang pahlawan perisai. Mendengar itu, Raptalia seketika teringat pada pesan almarhum ayahnya. Sang ayah pernah berkata bahwa jika ia tumbuh menjadi anak yang baik, suatu hari ia akan bertemu dengan pahlawan perisai, seseorang yang memperlakukan demi-human dengan baik dan melindungi mereka. Di masa kini, Raptalia dengan sopan bertanya nama panggilan apa yang sebaiknya ia gunakan. Naofumi menjawab bahwa cukup memanggilnya dengan nama biasa saja. Ia kemudian memberikan obat yang telah ia racik khusus untuk menyembuhkan penyakit Raptalia. Lalu, suasana berpindah ke malam hari. Raptalia sudah terlelap dalam tidurnya, sementara Naofumi terlihat masih berkutat dengan ramuan medisnya. Namun, Raptalia ternyata terganggu oleh mimpi buruk dari masa lalu. Dalam mimpinya, ia kembali menyaksikan kenangan menyakitkan saat gelombang pertama datang. Ia melihat kedua orang tuanya berjuang keras untuk melindunginya, tetapi karena munculnya monster besar yang mengancam, mereka terpaksa menjatuhkannya ke jurang demi menyelamatkan dirinya. Sebelum terjatuh, kedua orang tuanya sempat meminta maaf karena tidak mampu melindunginya lebih lama. Dalam mimpi itu, ia juga melihat monster tersebut membunuh orang tuanya. Raptalia pun menangis keras dan secara refleks memeluk Naofumi. Dengan lembut, Naofumi mencoba menenangkannya. Keesokan paginya, Naofumi terlihat pergi ke toko herbal untuk menjual ramuan yang telah ia buat. Pemilik toko itu memberitahunya bahwa sejak gelombang terakhir, permintaan akan obat-obatan melonjak karena kelangkaan yang terjadi, sehingga ia akan mendapatkan banyak uang dari penjualan tersebut. Sementara itu, Raptalia sedang memperhatikan beberapa anak kecil yang bermain bola di dekat sana. Saat Naofumi mendekatinya, ia bertanya apakah Raptalia ingin bola seperti itu. Meski awalnya menolak, namun gerakan tangannya yang tampak melambai membuat Naofumi sadar bahwa ia sebenarnya menginginkannya. Tanpa banyak bicara, Naofumi membelikannya bola. Malam pun tiba. Adegan berpindah ke sebuah penginapan, tempat mereka menginap untuk beristirahat setelah hari yang panjang. Sesampainya di penginapan, Naofumi langsung ditolak oleh pemilik tempat yang mengatakan bahwa tidak ada kamar kosong. Namun, setelah menunjukkan sedikit kemarahannya, Naofumi tetap berhasil mendapatkan sebuah kamar. Setelah itu, digambarkan rutinitas harian Naofumi, di mana ia sibuk meracik obat-obatan dan menjualnya demi mencukupi kebutuhan hidup. Ia juga merawat Raptalia dengan penuh perhatian, memberinya camilan, dan tetap sabar bahkan ketika gadis kecil itu membasahi tempat tidurnya. Mereka juga sering berlatih bersama sebagai bagian dari persiapan mereka. Suatu hari saat sedang berlatih, seekor monster kelinci tiba-tiba muncul dan mengarah untuk menyerang Raptalia. Naofumi dengan sigap melindunginya dan menyuruh Raptalia untuk segera menyerang. Namun, Raptalia ragu karena takut darah akan menyebar di sekitarnya. Karena menolak perintah, kutukan budaknya pun aktif, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meski begitu, Raptalia tetap tidak segera bergerak.
Naofumi yang mulai kesal, menegaskan bahwa jika ia tidak mematuhi perintah, maka ia akan ditinggalkan, karena Naofumi sangat membutuhkan kekuatan besar sebelum gelombang berikutnya tiba. Mendengar itu, Raphtalia akhirnya berdiri dan dengan mata penuh tekad. Ia menyatakan bahwa dirinya kini mengerti dan akan melakukan apapun demi Naofumi. Ia pun mengalahkan monster itu sambil memohon agar Naofumi tidak meninggalkannya. Setelah pertempuran tersebut, adegan beralih ke sebuah toko senjata. Di sana, Naofumi membeli senjata baru untuk Raphtalia, sebagai persiapan menghadapi ancaman selanjutnya. Keduanya kemudian menuju desa bernama Lute. Di sana, Naofumi mencoba menjual bangkai kelinci monster, namun hanya ditawar 2 koin perak oleh seorang pedagang. Ia bertanya apakah ada cara cepat untuk mendapatkan uang, dan diberitahu bahwa ketika gelombang pertama datang, sebuah tambang di dekat sana ditutup karena serangan monster. Tempat itu kini dipenuhi makhluk berbahaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber daya. Naofumi dan Raphtalia akhirnya pergi ke tambang tersebut. Mereka menggunakan rumah kosong terdekat sebagai tempat singgah. Di momen ini, Naofumi menemukan bahwa perisainya telah membuka bentuk baru yaitu Rope Shield, meskipun ia tidak terlalu terkesan. Namun, perisai itu juga memberinya kemampuan baru berupa pelindung yang cukup kuat. Hal ini membuatnya sangat terkejut sekaligus senang. Setelah itu, mereka mulai menjelajahi dalam tambang. Naofumi memperingatkan Raphtalia bahwa di dalam sana terdapat banyak monster berbahaya, sehingga ia harus siap jika sewaktu-waktu harus melarikan diri. Tak lama setelah masuk, Naofumi melihat sejumlah kristal dan mulai menghancurkannya, sementara Raphtalia mulai menyadari sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Pandangan Raphtalia tiba-tiba tertuju pada jejak kaki monster di tanah. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Naofumi mengatakan bahwa mereka harus masuk lebih dalam ke dalam tambang. Saat itu pula, tatapan Raphtalia terarah lurus ke depan, di mana seekor monster perlahan mendekat ke arah mereka. Monster itu memiliki 2 kepala, dan hanya dengan melihatnya, tubuh Raphtalia seakan membeku. Ingatannya seketika kembali ke masa lalu. Monster seperti itulah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ketakutan yang mendalam pun menyerangnya hingga membuatnya berteriak histeris. Monster tersebut langsung melancarkan serangan. Dalam sekejap, Naofumi menarik Raphtalia dan melompat ke dalam air bersamanya untuk menghindari serangan tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat mulai memanjat ke atas tebing dengan bantuan kemampuan dari Rope Shield milik Naofumi. Dalam suasana cemas itu, Raphtalia mengungkapkan bahwa monster seperti itulah yang pernah merenggut nyawa orang tuanya. Mendengar hal itu, Naofumi akhirnya memahami alasan Raphtalia selalu berteriak dalam tidurnya setiap malam. Setelah mencapai atas, Naofumi menyatakan dengan tegas bahwa monster tersebut harus dibunuh di tempat itu juga, agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami nasib sama seperti Raphtalia. Ia menambahkan bahwa Raphtalialah yang harus menghabisinya kali ini. Tidak lama kemudian, monster tersebut melompat menyerang Naofumi. Ia segera menggunakan perisainya untuk menahan serangan kepala pertama, namun kepala kedua berhasil menggigit tubuhnya. Naofumi dengan suara terengah meminta Raphtalia untuk segera menyerang monster itu. Namun gadis itu tetap terpaku ketakutan, tak mampu menggerakkan tubuhnya. Menyadari kondisi tersebut, Naofumi mulai putus asa dan berkata bahwa jika Raphtalia tidak segera bertindak, mereka berdua akan mati di tempat itu. Namun Raphtalia tetap diam membatu. Dalam keputusasaan, Naofumi akhirnya menyuruh Raphtalia melarikan diri sementara ia akan menahan monster tersebut sendirian. Namun Raphtalia tidak sanggup meninggalkan Naofumi. Sejak kematian orang tuanya, hanya Naofumi yang merawat dan melindunginya. Ia tidak sanggup kehilangan orang penting lainnya dalam hidupnya. Kemarahan dan rasa takut dalam diri Raphtalia akhirnya meledak. Dengan penuh emosi, ia melompat menyerang monster tersebut. Serangannya berhasil, namun monster itu melemparkannya jauh dengan kekuatan luar biasa. Saat monster itu hendak menghabisinya, Naofumi datang tepat waktu dan menyelamatkan Raphtalia dari serangan fatal. Dengan semangat yang berkobar, Raphtalia akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Meskipun monster itu berada di level tinggi, mereka berhasil memperoleh pengalaman besar dari pertempuran itu. Setelah pertempuran usai, Raphtalia langsung memeluk Naofumi erat. Perasaan syukur dan kelegaan menyelimuti dirinya. Naofumi kemudian mengatakan bahwa setelah tubuh monster itu diserap oleh perisainya, mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun Raphtalia memohon untuk bisa tetap dalam pelukan itu sedikit lebih lama, menikmati momen kehangatan yang langka. Adegan kemudian berpindah ke toko tempat mereka biasa berbelanja. Sang pemilik toko melihat Raphtalia dan mengingatkan kembali pada saat pertama kali gadis itu datang, seorang anak yang penakut dan lemah. Kini, Raphtalia telah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan cantik. Mendengar hal itu, Raphtalia hanya menundukkan kepala, sementara Naofumi tetap berada di sisinya.
Naofumi sempat meragukan apakah benar Raptalia telah tumbuh dewasa. Namun kenangan saat ia melihat para pedagang di jalan memuji kecantikannya dan memberinya barang-barang secara cuma-cuma membuatnya berpikir ulang. Seorang penjaga toko lalu menyindir, bertanya apakah Naofumi belum pernah mendengar kisah tentang Dummy Human. Namun sebelum itu berkembang, Raptalia menegaskan dengan nada serius bahwa mereka tidak datang untuk mendengar celaan, melainkan untuk mendapatkan baju zirah baru bagi tuan mereka. Naofumi mengingatkan bahwa tujuan mereka ke toko ini adalah untuk membeli sebuah pedang. Tapi Raptalia langsung menegur, menyebut bahwa karena kelalaiannya di masa lalu, Naofumi pernah terluka dan baju zirah lamanya rusak. Jika mereka terus mengabaikan perlindungan, bisa-bisa Naofumi kehilangan nyawanya. Situasi mendadak menjadi hening sejenak. Raptalia lalu menanyakan harga sebuah pedang sihir yang dipajang. Si penjaga toko menjawab bahwa harganya sangat mahal. Namun Raptalia, tanpa ragu, menegosiasikan potongan harga yang besar, bukan diskon biasa. Anehnya, penjaga toko itu akhirnya luluh dan menyetujui permintaannya. Ia pun menunjukkan beberapa pilihan baju zirah untuk Naofumi. Tapi Naofumi menolak satu persatu, merasa tidak ada yang cocok. Penjaga toko itu pun berjanji akan membuatkan baju zirah dengan tangannya sendiri, khusus untuk Naofumi. Beberapa waktu kemudian, mereka makan bersama. Naofumi hanya memesan makanan murah untuk dirinya sendiri, sementara untuk Raptalia ia memesan makanan anak-anak. Tapi Raptalia protes, mengatakan bahwa ia sudah bukan anak-anak lagi dan ingin makan apa yang Naofumi makan. Naofumi hanya menanggapinya dengan mengatakan bahwa Raptalia sebaiknya berhenti berpura-pura dewasa. Namun dengan ragu, Raptalia bersikeras bahwa dirinya memang telah tumbuh dewasa. Keesokan harinya, Naofumi telah mengenakan baju zirah barunya, yang diberi nama Barbale oleh penjaga toko. Saat Raptalia melihatnya, ia merasa tuannya terlihat sangat keren dalam perlengkapan baru itu. Namun suasana berubah saat suara derap pasukan terdengar dari luar. Rupanya hari itu adalah hari datangnya Wave. Naofumi mengeluh dalam hati, andai saja ia tahu lebih cepat kapan gelombang itu akan tiba, ia tentu akan mempersiapkan diri jauh lebih matang. Penjaga toko heran dan bertanya apakah tidak ada yang memberitahunya. Ia kemudian menyarankan agar Naofumi pergi ke gereja. Di sanalah sebuah Dragon Hourglass akan menunjukkan waktu dan lokasi pasti datangnya Wave. Tak lama, Naofumi tiba di gereja. Saat ia mendekati Dragon Hourglass tersebut, perisai legendaris miliknya mulai bersinar, menandakan bahwa sistem dalam dirinya aktif. Melalui cahaya itu, ia pun mengetahui dengan jelas kapan dan di mana gelombang kehancuran akan menyerang. Di saat itulah, Spear Hero muncul dan mulai mengejek Naofumi tanpa ragu. Tatapannya penuh ejekan saat melihat senjata milik Naofumi yang dianggapnya usang dan tak berguna. Naofumi yang melihatnya hanya bisa menahan amarah, berusaha mengabaikan dan berjalan melewati mereka tanpa menanggapi. Namun, di dekat sana juga ada Sword Hero dan hero lainnya, membuat emosi Naofumi semakin memuncak. Ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati Spear Hero sedang berusaha menggoda Raptalia, yang membuat situasi menjadi makin memanas. Di sisi lain, Sofia yang menyaksikan hal tersebut dari jauh tampak diliputi rasa cemburu dan kesal, mempertanyakan bagaimana Spear Hero bisa bersikap begitu pada seorang manusia boneka. Meskipun begitu, Spear Hero justru bersikap acuh, seolah-olah Raptalia tak layak diperhatikan. Ia bahkan menyarankan agar Raptalia tidak menggunakan pedang dengan tangan selembut itu, dan menyuruhnya berdiri di belakangnya saja, mengklaim bahwa ia akan melindunginya. Namun Raptalia dengan tegas menolak, melepaskan tangannya dari genggamannya, dan menyatakan bahwa dirinya hanyalah pedang milik Master Naofumi, dan hanya akan bertarung demi dirinya. Spear Hero tampak tidak terima, menyebut bahwa Naofumi adalah orang hina yang tak pantas dipercaya. Tepat saat itu, Naofumi muncul dan berdiri tepat di hadapannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menggenggam tangan Raptalia dan membawanya pergi dari situ, meninggalkan Spear Hero yang masih meneriakan rumor tentang Naofumi. Raptalia tampak bingung, sementara Naofumi berusaha keras menahan emosinya dan memilih menjauh dari keributan tersebut. Malam harinya, di sebuah penginapan, Raptalia yang merasa penasaran akhirnya bertanya kepada Naofumi tentang hubungannya dengan para hero lainnya. Namun Naofumi menjawab dengan dingin bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan Raptalia, dan ia tak ingin membahasnya lebih jauh. Waktu terus berjalan hingga tiba hari yang dinanti, hari ketika gelombang, Wave, akan datang. Dalam suasana yang serius, Raptalia mengungkapkan rasa terima kasih dan kesetiaannya kepada Naofumi. Ia bersumpah tidak akan pernah melupakan segala hal yang telah dilakukan Naofumi untuknya. Tak lama kemudian, gelombang itu pun dimulai. Langit dipenuhi oleh deretan portal yang terbuka satu persatu, menandakan kemunculan para monster yang akan menginvasi dunia. Naofumi melihat ketiga hero lain bergerak menuju arah tertentu,
dan ia bersama Raptalia pun memutuskan mengikuti mereka dari belakang. Namun, langkah Naofumi tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa desa Lute mungkin telah ditinggalkan dalam bahaya. Ia menduga para penduduk sudah dievakuasi dari sana, tapi tetap saja hatinya tak tenang. Dalam keraguan, sebuah siaran darurat mulai disiarkan, mengabarkan kondisi kritis di wilayah tersebut. Naofumi menyadari bahwa meskipun pasukan kerajaan mungkin akan dikirim ke sana, mereka akan memerlukan waktu. Sementara itu, suasana mencekam mulai menyelimuti desa Lute. Para monster yang keluar dari portal sudah mulai menyerang penduduk desa secara brutal. Serangan itu tak bisa dihindari lagi, dan kekacauan pun mulai menyelimuti seluruh desa. Kekacauan terus berlanjut di desa tersebut, namun di saat salah satu monster hendak membunuh seorang warga, Naofumi muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan orang itu. Sementara itu, Raptalia telah lebih dulu berhasil mengalahkan monster tersebut. Dalam situasi genting itu, Naofumi segera memerintahkan agar semua penduduk dievakuasi, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para monster. Ia mulai memancing para monster mendekat dengan mengaktifkan driving shield miliknya. Sambil bertanya-tanya dalam hati mengapa ia masih peduli dan membantu orang-orang ini, Naofumi menaiki menara lonceng dan menarik perhatian para monster ke arahnya. Ia membunyikan lonceng keras-keras, hingga semua monster mulai bergerak menuju menara. Begitu mereka mulai memanjat, Naofumi menggunakan sebuah lentera untuk membakar bagian atas menara dan segera melompat turun demi menghindari kobaran api. Semua ini disaksikan Raptalia yang mulai merasa cemas akan keselamatan Naofumi. Saat itu, seorang penduduk mendekati Naofumi dan menyatakan keinginannya untuk bertempur di sisinya. Dukungan itu disusul oleh warga lainnya yang merasa tak adil jika hanya Naofumi yang berjuang sendirian demi desa mereka. Naofumi pun menerima bantuan mereka, namun secara tiba-tiba, seekor monster besar muncul dari belakang dan menyerangnya. Dengan susah payah, ia berhasil menahan serangan tersebut, namun nyawanya hampir saja melayang. Salah satu warga yang sebelumnya menyatakan kesediaannya bertarung, menyelamatkan Naofumi meski dirinya terluka parah akibat serangan tersebut. Monster itu sangat kuat, dan Naofumi tampak kewalahan menghadapi serangan brutalnya. Namun, tepat saat situasi menjadi kritis, Raptalia datang dan menghabisi monster itu hanya dengan satu tebasan pedangnya. Para penduduk akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup melawan para monster ini sendirian. Mereka pun berterima kasih pada Naofumi dan Raptalia, lalu memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Naofumi kemudian menyampaikan kegelisahannya pada Raptalia bahwa semakin banyak monster yang ia kalahkan, semakin banyak pula yang bermunculan, seolah mereka tidak ada habisnya. Tiba-tiba, bola-bola api mulai berjatuhan dari langit. Naofumi dengan sigap menarik Raptalia dan melindunginya di bawah perisainya dari serangan mendadak itu. Ledakan dan kobaran api pun melanda seluruh area. Di tengah kekacauan, terdengar suara tawa yang nyaring. Seorang Royal Knight muncul dan dengan sombong mengatakan bahwa hanya dengan satu serangan saja, ia berhasil memusnahkan semua monster. Naofumi merasa muak karena orang-orang itu bahkan tidak memikirkan keselamatan mereka sebelumnya. Mendengar hal itu, amarah Raptalia memuncak. Ia melompat menyerang sang ksatria, namun serangannya digagalkan oleh junior sang ksatria yang melindungi atasannya. Melihat situasi semakin memanas, Naofumi segera menarik Raptalia menjauh dan mengajak pergi dari tempat itu. Seorang prajurit pun mulai menyampaikan sesuatu, sementara suasana tetap diliputi ketegangan yang belum mereda. Naofumi menyadari bahwa keputusannya sebelumnya ternyata tepat, meskipun ia sempat meragukan bagaimana yang lain akan bertahan. Saat itu, para ksatria yang berada di belakang mulai dikejar oleh sekelompok besar monster. Salah satu dari mereka hampir diserang, namun Naofumi datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Raptalia muncul dan berhasil menghabisi monster tersebut. Melihat situasi itu, para ksatria memutuskan untuk mundur dan menyerahkan tugas pertempuran kepada sang pahlawan perisai. Naofumi dan Raptalia terus bertarung, menumpas monster yang tersisa. Namun, seorang ksatria memilih tetap tinggal, memerintahkan pasukannya untuk mengambil posisi bertahan bersama sang pahlawan perisai di lokasi tersebut. Di sisi lain, ketiga pahlawan lainnya hanya mampu mengalahkan satu monster dengan usaha bersama. Tak lama kemudian, gelombang serangan berakhir, dan semua portal di langit menghilang. Para pahlawan pun merasa puas. Mereka menganggap semuanya terlalu mudah, bahkan belum sempat berkeringat. Mereka dengan sombong yakin bahwa gelombang berikutnya pun akan bisa mereka atasi dengan mudah. Lalu datanglah seorang ksatria yang memuji usaha mereka dan berjanji akan memberikan hadiah besar sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu, di desa Lot, suasana jauh berbeda. Desa telah hancur lebur, banyak warga yang terluka. Meski begitu, mereka semua bersyukur kepada Naofumi atas bantuan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun,
Naofumi tidak merespons dengan banyak kata, ia memilih pergi diam-diam dari tempat itu. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi meriah saat diadakan pesta di istana. Raja menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pahlawan. Para pahlawan lain menikmati kemewahan pesta tersebut, sementara Naofumi memilih duduk menyendiri di dekat tembok, tampak tak berminat ikut bersenang-senang. Satu-satunya alasan ia datang hanyalah untuk menerima hadiah. Spear Hero memperhatikannya dan melihat Raptalia, lalu mulai mengikutinya. Tapi Sofia muncul dan membisikkan sesuatu di telinga Spear Hero, mencoba menghentikannya. Tak lama setelah itu, Raptalia datang menghampiri Naofumi sambil membawa sepotong kue, lalu menyuapkannya langsung dengan tangan sendiri. Pemandangan itu membuat Spear Hero cemburu, dan ia pun mendekati Naofumi dengan kemarahan. Ia menantangnya bertarung, mengecam bahwa Naofumi telah menjadikan Raptalia sebagai budak. Naofumi menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa memiliki budak di dunia ini bukanlah tindakan ilegal. Spear Hero tak mau kalah. Ia menawarkan tantangan. Jika Naofumi kalah, ia harus membebaskan Raptalia. Namun jika Naofumi menang, semuanya tetap seperti biasa. Naofumi mengabaikannya dan pergi begitu saja. Namun, Raja memerintahkan agar Naofumi menerima tantangan itu, menyatakan bahwa ia tidak layak disebut pahlawan jika memelihara budak. Naofumi membalas dengan dingin, mempertanyakan siapa raja hingga berani memerintah dirinya. Saat ia hendak pergi, seorang ksatria menghadang jalannya, dan di belakang terlihat Raptalia datang mendekat. Raja dengan nada ancaman menyatakan bahwa jika Naofumi tidak mematuhi perintahnya, maka budak yang bersamanya akan dirampas secara paksa. Mendengar itu, Naofumi segera berusaha menghentikannya dan dengan tegas menunjukkan kesiapannya untuk bertarung. Ia menyatakan bahwa ia akan melawan dan menang. Ketika mendengar pernyataan ini, Sofia meremehkannya dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa menang hanya dengan perisai. Ucapan itu membuat seluruh orang di tempat itu tertawa mengejek. Kemudian, terlihat Naofumi berada dalam sebuah ruangan yang penuh dengan pedang. Ia mencoba mengangkat salah satunya, namun tak berhasil karena senjata itu tidak cocok untuknya. Sementara itu, duel antara dirinya dan Spear Hero pun dimulai. Spear Hero muncul di arena, disusul oleh Naofumi. Saat pertandingan akan dimulai, para penonton bersorak riuh untuk mendukung Spear Hero, namun tak satu pun suara dukungan terdengar untuk Naofumi. Duel pun resmi dimulai. Spear Hero segera menyerang, namun Naofumi dengan sigap menangkis serangan itu. Namun kemarahan Spear Hero meledak dan ia menggencarkan serangannya dengan lebih brutal. Beberapa serangan berhasil melukai Naofumi, membuatnya terlihat mulai kesakitan. Dari kejauhan, Raptalia yang melihat kondisi itu merasa sangat khawatir, namun tak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya telah diikat oleh raja. Saat Spear Hero kembali mencoba menyerang, Naofumi memanfaatkan kemampuan Two-Head Shield miliknya untuk memblokir serangan tersebut. Ia kemudian menggunakan kemampuan perisainya yang lain untuk menyerang balik dan melukai lawannya. Tidak berhenti sampai di situ, ia mengaktifkan Air Shield dan melepaskan serangan kuat yang membuat rasa sakit terlihat jelas di wajah Spear Hero. Namun Naofumi belum puas. Ia melemparkan monster balon ke arah lawan, lalu mengaktifkan Trapping Shield yang membuat mereka terperangkap bersama. Naofumi kemudian mendekat dan menanyakan apakah lawannya menyerah. Namun saat itu, Raja terlihat tersenyum licik sambil memalingkan muka. Kerumunan mulai bergumam dan menyebarkan rumor bahwa Naofumi hanya menggunakan tipu daya dan bermain curang melawan Spear Hero. Suasana menjadi semakin panas. Naofumi pun melepaskan perisainya. Spear Hero dengan angkuh menolak menyerah dan mengklaim bahwa ia tidak mungkin kalah dari seseorang yang lemah. Menanggapi itu, Naofumi menantang keangkuhan Spear Hero dengan menyatakan bahwa jika wajah adalah kebanggaannya, maka ia akan menghancurkan kebanggaan itu. Tepat saat ia akan melempar monster balon ke arah wajah lawannya, tiba-tiba sebuah serangan tak terduga menghantamnya dari samping. Ternyata, serangan itu berasal dari Sofia. Melihat hal itu, amarah Naofumi pun meledak. Spear Hero yang melihat kesempatan itu langsung menyerang. Meski Naofumi berhasil menghindar dan menangkis beberapa serangan, Spear Hero akhirnya mengeluarkan jurus Thunder Attack miliknya. Serangan petir itu menghantam Naofumi dengan keras, membuatnya terhempas ke tanah. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun menggema dari kerumunan penonton. Bahkan Raja terlihat sangat senang dengan hasil tersebut. Naofumi berdiri perlahan sambil memprotes bahwa pertandingan ini tidak adil. Ia menegaskan bahwa ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dan kehadiran Sofia di tengah duel adalah bentuk kecurangan yang nyata. Setelah duel berakhir, Spear Hero menuduh Naofumi hanya mencari-cari alasan dan menyuruhnya menerima kekalahan dengan jantan. Namun, Naofumi mencoba menjelaskan kepada seluruh penonton bahwa mereka semua telah melihat sendiri bagaimana Sofia menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya, tidak ada satupun dari kerumunan yang bersuara,
membuat Naofumi terdiam dalam keterkejutan yang dalam. Di saat yang sama, Raja turun ke arena dan dengan nada tinggi menyatakan bahwa Spear Hero adalah pemenang duel tersebut. Ia menambahkan bahwa Spear Hero telah membuktikan kekuatannya dan meminta agar ia menjaga putrinya dengan baik. Pernyataan itu membuat Naofumi semakin terperangah. Ia baru menyadari bahwa Sophia ternyata adalah putri raja. Semua potongan peristiwa pun mulai menyatu di pikirannya. Dari kehadiran Sophia dalam timnya, cara dia menjatuhkannya di depan umum, hingga duel yang tampaknya telah dirancang sejak awal. Segalanya tampak seperti jebakan yang telah disusun rapi untuk menghancurkannya. Naofumi merasa dunia ini berlaku tidak adil padanya. Padahal ia tidak pernah memilih untuk datang ke dunia ini ataupun menjadi seorang shield hero. Dalam amarah dan keputusasaan, tameng miliknya mulai mengeluarkan asap misterius yang seolah mencerminkan gejolak dalam dirinya. Sorak-sorai penonton berubah menjadi hinaan. Mereka mulai menyesali kehadiran shield hero dan memintanya disingkirkan dari dunia mereka. Mereka bahkan meneriakkan agar Naofumi dibunuh. Dengan penuh kemarahan, Naofumi menghantamkan tamengnya ke tanah. Ia menolak perannya sebagai shield hero, menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta untuk dipilih. Tepat saat itu, para penjaga muncul dan membawa Raptalia ke hadapannya. Naofumi menatap Raptalia kecil di masa lalunya, sementara para penjaga mulai menghapus tanda kutukan dari tubuhnya. Naofumi berusaha membuang tamengnya, tapi benda itu kembali muncul di tangannya seolah-olah tidak mau dilepaskan. Ia merasa terperangkap dalam dunia asing ini bersama tameng yang terus-menerus membebaninya. Saat emosi memuncak, kutukan pada tamengnya pun mulai teraktifkan. Di sisi lain, Spear Hero yang sebelumnya ditampar oleh Raptalia kembali menjadi sorotan. Raptalia dengan tegas menyebutnya sebagai pria rendah yang hanya bisa menang melalui kecurangan. Sophia mencoba membela Spear Hero, mengingatkan bahwa setidaknya ia telah membebaskan Raptalia. Namun Raptalia segera membantah, mengatakan bahwa kebebasannya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ia tidak pernah dipaksa oleh Naofumi untuk melakukan apapun yang tidak ia inginkan. Saat Spear Hero menyela, menyatakan bahwa ia mengira Naofumi telah menyiksa Raptalia, gadis itu menjawab dengan tajam bahwa jika ia berpikir seperti itu, berarti ia tak pernah benar-benar memperhatikan Naofumi. Menurutnya, sang shield hero hanya memiliki tameng dan membutuhkan seseorang di sisinya untuk bertarung. Namun orang-orang seperti Spear Hero hanya menyebarkan rumor tanpa dasar. Ketika Spear Hero bertanya mengapa Raptalia tetap tinggal bersama Naofumi, gadis itu menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa Naofumi telah menyelamatkan nyawanya di saat paling kelam. Ia diberi makanan enak saat Naofumi sendiri makan seadanya, diberi obat dan pakaian hangat ketika ia tak memiliki apa-apa. Ia meragukan bahwa Spear Hero bisa berbuat sejauh itu. Spear Hero pun mulai ragu dan mengatakan mungkin saja ia juga bisa seperti itu. Namun Atlas segera memotong, menyindir bahwa jika memang begitu, seharusnya di sisinya kini sudah ada gadis baik seperti Raptalia. Ketika seorang gadis berdiri dan hendak menampar Raptalia, dua hero lain tiba-tiba muncul di tempat itu. Mereka langsung menanyakan pada Sophia siapa yang sebenarnya menyerang Naofumi. Namun, Sophia dengan ekspresi manisnya yang biasa kembali menyangkal, berpura-pura tak tahu apa yang sedang dibicarakan. Kedua hero lainnya merasa aneh dan mengatakan bahwa mereka memang tidak tahu siapa yang memakai sihir, tapi jelas Spear Hero telah kalah. Spear Hero pun membela diri, mengatakan bahwa seluruh penonton tidak melihat adanya serangan, sehingga ia merasa tidak adil. Namun, kedua hero itu menjelaskan bahwa publik tidak bersuara karena raja telah memaksa mereka untuk diam. Di saat itu, terlihat Raptalia berjalan menghampiri Naofumi, sementara Naofumi berteriak penuh emosi, bertanya kenapa dia datang. Baginya, Raptalia sudah dibebaskan oleh Spear Hero yang selalu dipujanya. Jadi mengapa dia kembali? Apakah hanya untuk menyaksikan dirinya dalam kekalahan? Raptalia menjelaskan bahwa dia tak pernah mempercayai rumor-rumor buruk tentang Naofumi, namun karena efek dari kutukan dalam Shield Hero, semua perkataannya terdengar berbeda di telinga Naofumi. Ia merasa Raptalia sedang berbohong dan mencoba mengambil semuanya darinya. Saat itu, Naofumi menarik keluar perisainya, merasa bahwa segalanya akan dirampas darinya lagi. Namun Raptalia dengan lembut menahan tangannya, meletakkan tangannya di atas perisai, dan memintanya untuk berhenti. Ia mengingatkan bahwa perisai itu telah berulang kali menyelamatkan nyawanya. Naofumi, dengan amarah bercampur keputusasaan, menyatakan bahwa dirinya bukan orang baik, bahwa ia hanya memanfaatkan Raptalia sebagai alat. Tetapi Raptalia tetap berdiri teguh, mengatakan bahwa ia tidak peduli bagaimana dunia memandang Naofumi, ia akan selalu berada di sisinya dan berjuang bersamanya. Kata-kata itu perlahan mengikis efek kutukan pada Naofumi, dan matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kata-kata yang selalu ingin didengarnya, sebuah penerimaan tanpa syarat. Saat itu pula, ia melihat Raptalia bukan sebagai gadis kecil,
tetapi sebagai seorang wanita dewasa. Naofumi bahkan sempat tak mengenalinya, bertanya siapa dia sebenarnya. Raptalia menjawab bahwa dirinya tetaplah Raptalia. Sementara itu, Raja meninggalkan tempat tersebut, dan Spear Hero mengeluh, menyebut bahwa tidak seharusnya seorang hero memiliki budak. Namun Sword Hero menanggapi dengan tenang, mempertanyakan apakah Spear Hero benar-benar melihat hubungan di antara mereka. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tuan dan budak. Di adegan selanjutnya, terlihat Naofumi tertidur di pangkuan Raptalia dengan air mata di pipi, menunjukkan betapa besar beban yang selama ini ia pikul. Ia terbangun dan melihat Raptalia yang kini sudah tumbuh dewasa, berkata bahwa ia tumbuh begitu cepat. Raptalia menjelaskan bahwa demi bertahan hidup, para demi-human seperti dirinya bisa tumbuh seiring dengan level mereka. Itulah yang membuat mereka sering didiskriminasi di kerajaan. Naofumi kemudian makan sandwich, sesuatu yang sudah lama tidak bisa ia nikmati karena pengkhianatan Sofia membuatnya kehilangan selera. Untuk pertama kalinya sejak saat itu, rasa makanan kembali terasa nyata di lidahnya. Setelah menyadari situasi yang terjadi, Raptalia tampak telah memahami segalanya. Ia pun mengungkapkan bahwa setelah semua ini berakhir, mereka akan menikmati makanan lezat bersama. Keesokan harinya, para pahlawan berkumpul di istana untuk menerima hadiah atas jasa mereka. Spear Hero mendapatkan 5.000 koin perak, Sword Hero menerima 33.000 koin, sedangkan Naofumi hanya diberi 500 koin perak. Namun, Raja sempat menghentikan proses tersebut dan menjelaskan bahwa biaya pembebasan kontrak budak Raptalia telah dipotong dari hadiah yang seharusnya diberikan kepada Naofumi. Di tengah suasana yang semakin tegang, Bow Hero dan Sword Hero memprotes keras keputusan tersebut. Mereka menegaskan bahwa Naofumi adalah orang yang menyelamatkan seluruh desa Lot dari kehancuran total. Mereka juga menyebutkan bahwa pertandingan yang sebelumnya dianggap sebagai kekalahan Naofumi sebenarnya telah dicurangi oleh putri raja sendiri. Namun, Sofia dengan cepat membela ayahnya dan menuding bahwa Naofumilah yang pertama kali curang karena membawa monster balon ke dalam arena. Tidak tinggal diam, Bow Hero menegaskan bahwa yang pertama melanggar aturan pertandingan justru adalah pihak Sofia. Ia menyatakan bahwa Naofumi pantas mendapatkan penghargaan setara, karena jasanya sangat besar. Sayangnya, Raja tidak menggubris dan tetap hanya memberikan 500 koin perak kepada Naofumi, lalu dengan nada merendahkan memintanya segera pergi dari hadapannya. Naofumi yang mulai kesal hendak membalas ucapan sang raja, namun Raptalia segera menghentikannya. Ia dengan tenang mengucapkan terima kasih kepada raja atas hadiah yang telah diberikan, meski tidak sebanding. Di sudut ruangan, tampak raja dan putrinya sedang terlibat dalam percakapan pribadi dengan seseorang. Tak lama kemudian, Naofumi dan Raptalia meninggalkan istana. Di luar kastil, Raptalia tetap memilih untuk mengikuti Naofumi, bahkan ketika ia memintanya untuk tidak melibatkan diri. Ia memperlihatkan bekas tanda kutukan di dadanya, sebagai wujud keyakinannya terhadap Naofumi. Dengan malu-malu, ia bertanya kepada Naofumi tentang penampilannya. Namun, Naofumi tampak bingung, tak menyadari bahwa Raptalia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi anak kecil, melainkan sudah tumbuh dewasa. Melihat sisa tinta kutukan di tubuh Raptalia, Naofumi menambahkannya ke dalam perisainya, dan secara mengejutkan, fitur baru dari seri budak pun terbuka. Kemudian, sang pedagang budak datang dan menawarkan untuk membeli kembali Raptalia dengan harga 2 kali lipat. Namun Naofumi menolaknya mentah-mentah. Setelah itu, sang pedagang menunjukkan beberapa telur monster kepada Naofumi. Ia mengatakan bahwa telur-telur itu dijual seharga 100 koin perak, dan salah satunya hampir pasti akan menetas menjadi filolial. Bahkan, ada kemungkinan kecil salah satu telur bisa menghasilkan naga, yang nilainya bisa mencapai 20 koin emas. Tertarik oleh penjelasan itu, Naofumi akhirnya memutuskan untuk membeli salah satu telur. Setelah transaksi tersebut, Naofumi pergi ke toko herbal lokal dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemilik toko karena telah membantunya ketika ia menyelamatkan desa Lot. Beberapa penduduk desa yang diselamatkan oleh Naofumi ternyata termasuk keluarga dari seorang pria penjual herbal. Sebagai ungkapan terima kasih, pria tersebut memberikan Naofumi sebuah hadiah berupa buku tentang herbal. Meskipun Naofumi tidak mampu membacanya, ia tetap menerima buku itu dengan rasa hormat. Tak lama kemudian, mereka berkunjung ke rumah seorang nenek yang cucunya telah diselamatkan saat kejadian di Lot Village. Sang nenek dengan penuh rasa terima kasih menunjukkan ketertarikannya pada kekuatan sihir Naofumi. Ia mengamati potensinya dan menyatakan bahwa Naofumi sangat cocok dengan jenis sihir buff dan support. Di sisi lain, Raptalia dinilai memiliki bakat untuk menguasai sihir cahaya dan kegelapan, bahkan kemungkinan untuk mempelajari sihir ilusi jika terus berkembang. Sang nenek mengungkapkan bahwa dirinya ingin memberikan lingkaran sihir khusus pada mereka, namun mengaku tidak sanggup membeli satu lagi karena uangnya telah habis.
Hal itu terjadi karena raja telah memesan Crystal Ball untuk seluruh wilayah agar rakyat dapat belajar sihir dengan lebih baik. Di tempat lain, Naofumi masih berjuang membaca buku herbal yang diberikan, namun tak kunjung memahaminya. Raphtalia menenangkannya dan menyampaikan bahwa mereka bisa mempelajarinya bersama-sama. Malam itu pun berlalu di sebuah penginapan tempat mereka menginap dan tertidur. Keesokan paginya, saat fajar mulai menyingsing, telur yang mereka bawa mulai menetas. Dari dalamnya keluar seekor filolial kecil yang sangat menggemaskan. Dalam waktu 2 hari saja, makhluk mungil itu tumbuh dengan sangat cepat, menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Namun suasana desa menjadi tegang ketika Malty dan Spear Hero muncul. Malty kemudian menyatakan bahwa kini desa itu berada di bawah kuasa Spear Hero, yang otomatis menjadi pemimpin wilayah tersebut. Ia juga menetapkan peraturan baru. Siapapun yang keluar atau masuk desa harus membayar pajak masing-masing 50 koin perak. Naofumi dengan tegas menentang kebijakan ini. Ia memprotes bahwa biaya hidup di desa hanya 1 koin perak per hari, dan jika pajak itu diterapkan, maka penduduk bisa jatuh miskin. Malty mencoba membungkam suara Naofumi, namun pada saat yang sama, beberapa utusan kerajaan muncul dan menyerahkan surat pada Malty. Setelah membaca isi surat tersebut, Malty menyampaikan bahwa akan diadakan perlombaan antara Naofumi dan Spear Hero. Pemenangnya akan menjadi pemilik sah desa tersebut. Awalnya Naofumi enggan menerima tantangan itu, namun demi kebaikan para penduduk desa, ia akhirnya menyetujui. Sementara itu, Philo, si filolial, tampak sangat bersemangat menyambut kompetisi itu. Ketika Spear Hero tiba di arena, ia meremehkan Philo dan mengatakan bahwa makhluk itu bahkan bukan seekor naga, jadi sebaiknya menyerah saja. Ucapan itu memicu kemarahan Philo, yang langsung menendang keras di antara kedua kaki Spear Hero, membuat suasana menjadi riuh dan tak terduga. Karena luka yang cukup parah, mereka terpaksa memanggil seorang penyembuh untuk merawat Spear Hero. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Raphtalia melihat Naofumi tersenyum, sebuah pemandangan langka yang membuat suasana sedikit lebih hangat. Balapan pun akhirnya dimulai, dipenuhi semangat dan antusiasme. Sejak awal, Naofumi bersama Philo langsung melesat jauh ke depan, meninggalkan pesaing lainnya. Namun, Sophia mulai memainkan trik kotor. Ksatria-ksatrianya dengan sengaja menggali banyak lubang di jalur balap Naofumi, menyebabkan dia terjatuh ke dalamnya. Akibatnya, Spear Hero mendapat keunggulan jauh di depan. Sophia tampaknya rela melakukan apapun demi memastikan kekalahan Naofumi. Bahkan, mereka memperlambat gerakan Philo dan Naofumi, sambil diam-diam meningkatkan kecepatan Spear Hero secara tidak adil. Meski begitu, Philo tetap unggul dalam kecepatan, menunjukkan bahwa taktik kotor mereka tak sepenuhnya berhasil. Untuk mengatasi perangkap itu, Naofumi memanfaatkan kemampuan dari perisainya. Ia menancapkan perisai ke tanah, menciptakan perlindungan dari jebakan-jebakan yang dipasang. Usaha itu membuahkan hasil. Naofumi dan Philo berhasil mencapai garis akhir lebih dulu dan memenangkan perlombaan. Setelah pertandingan selesai, Philo mengalami transformasi dan berubah menjadi versi dirinya yang lebih besar. Di saat itu juga, Sophia datang dengan penuh tuduhan. Ia menuduh Naofumi telah curang dan mempertanyakan kecepatan transformasi Philo yang luar biasa cepat. Namun para mata-mata kerajaan yang diam-diam mengawasi perlombaan segera membongkar kebenaran. Mereka menegaskan bahwa justru Sophialah yang berbuat curang dengan menanam jebakan di jalur Naofumi. Sophia pun tak dapat mengelak, dan suasana menjadi sedikit memalukan baginya. Beberapa warga desa yang menyaksikan kejadian itu menunjukkan simpatinya dan berusaha memberi bantuan kepada Naofumi. Namun, Naofumi menolak pemberian itu dengan sopan. Ia khawatir rumor yang sudah beredar, bahwa dirinya mencuri uang dari desa, akan semakin memburuk jika ia menerima hadiah apapun. Di tengah situasi ini, Philo memilih salah satu ras untuk dirinya, dan sebagai bentuk penghargaan, para penduduk memberikan sebuah free pass, izin masuk dan keluar dari desa manapun tanpa harus membayar biaya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta milik mereka. Namun, di tengah perjalanan panjang dan tanpa henti, kondisi Raphtalia mulai melemah karena kelelahan. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan mendirikan kemah, lalu bermalam di sana untuk beristirahat. Keesokan paginya, Naofumi dan Raphtalia terbangun dalam keadaan terkejut. Di pangkuan Naofumi, bukan lagi Philo dalam bentuk burung yang tidur, melainkan seorang gadis kecil misterius. Mereka panik sesaat, hingga gadis itu bangkit dan berkata dengan polos bahwa ia lapar dan ingin makan. Ternyata, gadis kecil itu adalah Philo yang telah berubah ke bentuk manusia. Philo, dalam wujud barunya, mendekati Naofumi dan dengan polos mengatakan bahwa perutnya kosong.